Doktif bicara serangannya luar biasa. Mafia skincare kan luar biasa ya, duitnya nggak berseri ya. Ini sepertinya ada sindikat ya yang tersistematis dan masif. Kisruh review produk skincare yang menyeret artis Nikita Mirzani dan kedua rekannya, Dr. Oki dan Dr. Detektif atau Doktif, belakangan ini ramai menjadi sorotan dan menuai beragam komentar di media sosial. Misalnya, ada yang mendukung tindakan yang dilakukan Doktif yang mereview produk skincare secara kritis, tetapi tidak sedikit pula yang menentangnya. Dan belum lama ini, Doktif ditemani kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta transparansi dan keadilan atas kasus yang menyeretnya. Sebagaimana diketahui, Doktif dan kedua sahabatnya Nikita Mirzani dan Dr. Oki dilaporkan oleh Reza Gledis dengan dugaan pemerasan senilai 4 miliar rupiah. Atas hal itu, Doktif meminta penyidik Polda Metro Jaya menjelaskan perkembangan kasus tersebut. Lantaran diduga laporan yang dibuat Reza syarat dengan kejanggalan. Jadi di sini sebenarnya sih Doktif ingin meminta transparansi, ya Mas ya. Ini meminta kejelasan tentang proses yang terjadi kemarin itu ya, dari pemeriksaan yang kemarin itu. Karena sebenarnya apa sih yang terjadi gitu di proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Karena Doktif merasa ada kejanggalan, ada keanehan ini, gitu. Ada beberapa step yang apa ya kita ngomongnya ya, gampangannya terjadi. Doktif merasa ada kriminalisasi itu di sini. Jadi yang Doktif ingin tanyakan mungkin kepada Bapak Listio Sigit Prabowo sebagai Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Prabowo, ini sudah menjadi isu yang cukup besar sekarang. Jadi jangan sampai kasus ini dimanfaatkan oleh para owner skincare nakal untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, atau mungkin dari aparatur negara ya, yang mungkin ada oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi ini, gitu. Jadi mohon untuk Pak Listio untuk juga bisa ikut mengawal kasus ini. Jadi agar kejanggalan-kejanggalan ini bisa ditelusuri, ada apa sebenarnya. Karena Doktif melihat bahwa ada ketidakberpihakan aparatur negara ke masyarakat. Ya, jadi jangan sampai ini adalah momen yang luar biasa sebenarnya untuk bersih-bersih. Doktif bicara serangannya luar biasa, Bapak Listio. Fitnahnya luar biasa. Doktif diam bukan berarti Doktif takut atau panik. Doktif mengikuti segala prosedur hukumnya. Bahkan dibilang sekarang ada duta lapor. Misalnya ada cuman itu kayaknya remeh-temeh ya, misalnya penyitaan barang bukti misalnya seperti handphone, misalnya itu kan hal yang remeh-temeh ya. Kalau Doktif mengikuti diserahkan ya nggak ada masalah, diserahkan aja gitu, karena memang tidak ada apa-apa misal di dalam situ. Tapi kok salah satunya bisa diambil, sedangkan Doktif kok nggak bisa diambil, padahal Doktif nggak ngerti apa-apa gitu. Dalam chat itu pun sebenarnya tidak ada terjadi apa-apa, tapi kenapa kok ada dispesialkan gitu loh. Ada orang yang dispesialkan, yang Doktif sendiri sebenarnya dispesialkan, atau ada apa sebenarnya gitu. Doktif hanya ingin menuntut keadilan saja. Ini sudah bertahun-tahun, sudah ratusan miliar bahkan triliunan uang masyarakat terbuang percuma. Nah, itu kewenangan penyidik ya, kewenangan penyidik. Secara by phone kita mendapatkan seperti itu. Kalau kemudian gelar perkaranya berlangsung atau ditunda, saya belum dapat info lanjutan.
Sementara itu, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Paulus Sembiring, tidak mempermasalahkan langkah yang ditempuh Doktif mempertanyakan laporan yang dibuat kliennya. Yang menjadi permasalahan ialah overklaim yang kerap dituduhkan Doktif saat mereview produk skincare. Sebagai pengusaha skincare, review yang dilakukan Doktif merugikan Reza Gladys. Mengingat tindakan Doktif mereview produk skincare telah melangkah kewenangan BPOM, oleh karenanya patut diduga ada persekongkolan jahat yang dilakukan Doktif dan rekan-rekannya. Sebenarnya kalau kita melihat ada dugaan-dugaan yang kita anggap dalam produk kosmetik yang seperti sekarang ini berbahaya, ya jangan lakukan review-review, tapi laporkan kepada Badan POM. Biarlah nanti Badan POM yang akan melakukan uji lab tersendiri di laboratorium yang dia miliki, kemudian dia akan review kembali. Karena yang memiliki wewenang itu adalah Badan POM, bukan akun-akun Doktif atau influencer yang sekarang ini yang menyatakan tentang overklaim. Kalau dibilang tidak jujur, saya belum berani memastikan itu, tetapi itulah perbuatan melawan hukum. Karena apa? Reviewer dengan bahasa narasi overklaim itu tidak ada di dalam peraturan BPOM. Yang ada adalah tentang klaim teknis kosmetika, ya, di dalam peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Tidak ada yang istilah namanya overklaim. Ini sepertinya ada sindikat, ya, yang tersistematis dan masif dengan istilah melakukan penyelamatan kesan masyarakat dan memakai bahasa overklaim. Ya, jadi kalau kaitannya dengan pemerasan, ya dugaan kami inilah sindikat. Ya, menyelamatkan bahasanya lah menyelamatkan kesehatan masyarakat, tetapi tujuannya dugaannya 368. Seperti itu dia. Pemerasan sebagaimana pasal 368 KUH pidana terhadap klien kami. Bukti spesifiknya apa Bang? Ada ya karena Kabid Humas PMJ sudah menyampaikan bahwa adanya upaya dugaan tindak pidana pemerasan dengan jumlah sebesar kurang lebih 4 miliar, ya, dengan 2 miliar cash dan 2 miliar transfer, ya. Kalau bukti-buktinya itu semalam sudah kami sampaikan, itu ada kami sajikan kepada penyidik berbentuk rekaman dan berbentuk hasil chattingan, seperti itu. Di sisi lain, nama Reza Gladys sendiri tidak luput menjadi sorotan. Di media sosial bertaburan komentar yang menyinggung laporan yang dibuat Reza Gladys. Misalnya, jika yang dilaporkan terkait pasal pemerasan, kenapa Reza Gladys justru memberikan uang atau mentransfer kepada Nikita? Lantas, benarkah sedari awal Reza Gladys berusaha untuk menyuap Nikita dan rekan-rekannya agar tidak melakukan review terhadap skincare miliknya? Klien kami ini diancam, ya, pengancaman yang dilakukan itu jelas, buktinya ada di dalam bukti chattingan. Sebagai contoh ya, ada bahasa titik, kamu akan hancur, gitu. Nah, ini contoh ya. Nah, tapi itu juga kami serahin. Ada bahasa pengancaman kalau dia tidak serahin itu, dan kalau mau ketemu harus begini. Nah, jadi artinya klien kami itu kalau mau ketemu harus begini. Kalau enggak begini. Paham ya maksudnya ya? Nah, saya tidak boleh sebutkan itu. Ya, kalau mau ketemu harus begini, setelah ketemu begini. Gitu dia. Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Gitu. Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Nah, gitu. Itu ya, kurang lebih begitulah ya. Gitu. Tapi kan shock nggak sih dengan laporan ini? Biasa aja, nggak shock. Klien kami tidak pernah melakukan settingan. Yang pasti ini contoh ya, kalau kita misalkan tadi baru makan di sini ya, kita kan tidak harus melihat ada CCTV dan sebagainya, iya kan? Nah, itu adalah salah satu fasilitas tempat di mana klien kami bertemu dengan si terlapor. Dan tidak mungkin dong klien kami itu men-setting dengan sendirinya padahal itu bangunan bukan milik dia. Tapi yang pasti niat klien kami adalah bukan untuk menutup-nutupi kejelekan produknya, bukan. Tetapi hanya dia kan public figure. Iya kan? Contoh seperti ini. Kalian pasti pernah dengar
Kalau klien kami dibilang itu flexing lah dan sebagainya, itu kan sama aja menjelekan itu. Terganggu dong klien kami. Jadi bukan menutupi tentang persoalan produknya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau tidak sesuai dengan ketentuan, laporin aja gitu. Ya, jangan review di medsos. Nah, ini kan metode yang mengarah kepada tindak pidana 368 tadi. Seperti itu dia. Supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke, yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu Dia 1 tahun, nyari-nyari. dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti, itu ada kok percakapannya. Kita tidak pernah meminta tidak mereview secara terang-terangan ya. Yang pasti di dalam ya, nanti saya lebih masuk dalam ini klien ini. Klien kami ini menghubungi teman sejawatnya terhadap komunikasi antara klien kami dengan teman sejawatnya Dr. O menyarankan seperti itu. Nah, seperti apa saran dia, biar nanti penyidik mendalami ya. Dilaporkannya Nikita Mirzani dan kedua rekannya, Dr. Oki dan Doktif, sempat membuat heboh. Dan belum lama ini, kuasa hukum Reza Gledis menyambangi Polda Metro Jaya untuk gelar perkara. Kedatangan kuasa hukum Reza Gledis sontak saja mengundang tanya. Tentu saja terkait perkembangan laporan yang dibuat oleh kliennya. Berhembus kabar jika Nikita dan kedua temannya akan segera dipanggil oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Lantas, seperti apa perkembangan terbaru kasus tersebut? Benarkah Nikita akan segera ditangkap? Hari ini dilaksanakan gelar perkara. Kemudian kami sih berharap bahwa pihak dari penyidik cyber Polda Metro Jaya sesuai dengan ketentuan menetapkan tersangka terhadap apa yang sudah kami laporkan, seperti itu. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat juga, penggiringan opini terhadap klien kami itu sebenarnya itu kan adalah perbuatan yang salah gitu. Ya, saat ini saya mau sampaikan peristiwa hukumnya yang sebenarnya adalah inisial NM itu ada melakukan review ya, konten-konten yang menjelek-jelekkan klien kami. Itu peristiwa hukum awalnya gitu. Nah, kemudian klien kami sebenarnya punya niat baik gitu. Punya niat baik dalam artian beliau ini ingin duduk sama. Bukan berarti dia harus memberikan duit, tidak. Karena nama dia tidak mau dicemarkan. Tetapi dengan niat yang baik seperti itu, ya, dengan ingin supaya agar namanya tidak lagi dijelek-jelekan, inisial NM ini mempergunakan kesempatan itu, ya, melalui salah satu rekan sejawat klien kami, yaitu Dr. O. Ya, jadi sebenarnya perantara peristiwa hukum ini adalah Dr. O, ya, sehingga terjadi komunikasi kepada asistennya inisial NM. Orang kan berhak lapor siapa aja, nanti kan tinggal dibuktikan asalnya masuk nggak, gitu-gitu. Siapa aja boleh lapor, wartawan juga boleh laporin Nikita Mirzani. Jadi respon dari terlapor adalah ancaman akan speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Karena korban merasa terancam dan takut, maka pada tanggal 14 November 2024 korban melakukan transfer dana sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian pada tanggal 15 November atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak 4 miliar rupiah.
Ya, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.